Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, semoga di setiap hari kita yang kita jalani, kita senantiasa diberikan tambahan keimanan, tambahan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai perintah yang Allah wajibkan kepada kita dan diberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi berbagai perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman adalah semata karena iradat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, atas karunia keimanan, atas karunia ibadah yang kita lakukan, kita harus senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepadanya. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang ada di grup Bismillah dan grup Peradaban Islam serta grup yang lainnya, dalam kesempatan pagi ini saya akan membawakan satu materi terkait taubat. Mari kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat itu adalah kewajiban. Di kesempatan yang lalu telah dijelaskan bahwa ada dua takdir yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Yang pertama berupa musibah yang kita harus bersabar di atas musibah tersebut, sehingga kita mendapatkan kebaikan dari setiap musibah yang kita alami. Yang keduanya adalah perbuatan dosa. Atas perbuatan dosa ini kita mesti melakukan taubat. Nah, dalam episode ini kita akan membahas sedikit tentang taubat di antara sekian lautan ilmu tentang taubat. Nah, teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang lepas dari perbuatan dosa atau yang luput dari perbuatan dosa, kecuali yang maksum, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bila kita mengagumi seseorang selama dia itu bukan nabi, maka seseorang itu pastilah pernah berbuat salah, termasuk kita. Nah, orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa terhadap orang yang kita kagumi, janganlah hal itu menutupi bahwa kita harus mengoreksinya, kita harus meluruskannya. Dan terhadap orang-orang yang kita benci, dia berbuat dosa, janganlah membuat kita tertutup untuk melihat apa yang menjadi kelebihan dan kebaikannya. Dan janganlah pula kita bergembira hati ketika kita melihat seseorang yang berbuat dosa dan dia kita benci, lalu akhirnya kita menjadi bertepuk tangan, bergembira atas dosa yang dilakukannya.
Kadang-kadang sebuah dosa yang dilakukan oleh seseorang itu akibatnya menimpa bukan hanya dia, tapi akan menimpa kita yang menjadi tetangganya, atau yang menjadi teman kerjanya, atau menjadi satu penduduk di sebuah kampung atau sebuah desa. Karena apa? Setiap perbuatan dosa itu pasti ada akibatnya. Setiap perbuatan dosa itu pasti akan Allah balas dengan satu kepahitan, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Jika perbuatan dosa itu terus-menerus dilakukan, tidak pernah dia bertaubat kepada Allah, dia tidak pernah menyesali perbuatan tersebut, bahkan kadang-kadang orang menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Ini kan bisa mengundang murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang tersebut, dan orang-orang yang melihatnya tetapi tidak pernah memberikan peringatan terhadap orang tersebut. Perbuatan dosa adalah perbuatan yang memiliki dua pangkal. Bahkan ada yang mengatakan 3 pangkal. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah misalnya, beliau mengatakan bahwa ada 3 pangkal perbuatan dosa yang terjadi, yang sering dilakukan oleh manusia. Bisa saja lebih dari 3 ya. Yang pertama, perbuatan dosa karena sombong. Pangkalnya sombong. Jadi seseorang yang sombong itu pasti akan digiring terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar apa yang Allah larang dan mengabaikan terhadap perkara yang Allah perintahkan. Dan biasanya orang yang sombong itu mengabaikan perintah-perintah yang Allah berikan kepadanya. Kesombongan. Kesombongan ini ada bab yang bisa membahasnya lebih lanjut. Lalu yang kedua yang menjadi pangkal dari perbuatan dosa itu adalah keserakahan, tamak, loba terhadap dunia. Jadi kalau dikatakan dunia ini menjadi sumber daripada perbuatan dosa, memang ada benarnya. Bila kita memiliki sikap yang keliru terhadap dunia, terhadap perhiasan dunia, terhadap jabatan, terhadap harta, terhadap wanita, dan terhadap perkara-perkara yang lainnya, bila kita salah sikap terhadapnya, itu bisa menjadi pangkal dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan yang dimaksud daripada sikap yang salah itu adalah sikap tamak dan cinta terhadap dunia. Orang yang cinta dunia, orang yang tamak terhadap dunia, orang yang berangan-angan panjang terhadap kehidupan dunia, inilah pangkal daripada perbuatan-perbuatan dosa. Orang yang cinta dunia, boleh jadi ia melakukan apa yang Allah wajibkan kepadanya, tetapi di saat yang sama dia pun gemar melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang Allah larang. Inilah pangkal yang kedua daripada perbuatan dosa. Lalu pangkal yang ketiganya, yang sering menjadi sebab manusia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik melalaikan yang menjadi kewajiban ataupun melanggar apa yang Allah larang, adalah kedengkian. Dengki terhadap sesama, dengki terhadap saudara, dengki terhadap saingan kita, dan dengki pada siapapun. Inilah yang akan memunculkan sifat sombong dan sikap serakah. Jadi dengki ini bisa melahirkan berbagai penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit akal pikiran, dan penyakit kehidupan. Mereka bisa mengorbankan kemuliaan diri mereka, mengorbankan agama mereka, mengorbankan akhirat mereka demi untuk
menunaikan apa yang diinginkannya agar hilang dari orang lain. Kedengkian adalah sumber daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian yang keempatnya, yang bisa dianggap sebagai pangkal daripada perbuatan dosa adalah banyak perkara yang apabila disatukan maka akan menguatkan berbagai pangkal-pangkal yang disebutkan tadi daripada perbuatan dosa. Sebut saja diantaranya adalah kebodohan. Ini bisa menjadi pangkal daripada perbuatan dosa. Mengikuti hawa nafsu juga bisa menjadi pangkal dari perbuatan dosa. Kemudian sikap kasar dan membangkang, sikap tidak pernah setuju dengan apa yang Allah perintahkan. Ini juga bisa menjadi pangkal atau awal daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian juga mudah hanyut dan larut oleh godaan-godaan syaitan laknatullah, ini juga bisa menjadi pangkal dari perbuatan dosa. Dan bila kita bahas lebih panjang tentang pangkal perbuatan dosa, maka akan menjadi panjang lebar pembicaraan dan diskusinya. Dan itu bisa kita bahas dalam episode-episode yang lainnya atau selanjutnya. Kaum muslimin dan teman-teman orang-orang yang beriman, yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyadari dan tahu tentang apa saja yang menjadi sebab munculnya perbuatan dosa, dan dia menginginkan dan mengharapkan agar dirinya terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa, maka sedini mungkin, seawal mungkin, dia waspada terhadap pangkal-pangkal dari perbuatan dosa tersebut. Hendaklah dia berhati-hati dari sifat sombong dan menggantinya dengan sifat tawadu. Berhati-hatilah dia dari sifat lobak terhadap dunia, dan gantilah dengan kecintaan dan kerinduan atau rasa takut bahkan terhadap negeri akhirat, dan mengganti kedengkian dengan kecintaan terhadap saudara sesama mukmin. Hilangkan kedengkian dan gantilah dengan kecintaan. Dan bagaimana kita akan merasa lebih bahagia pada saat kita menjadi orang yang senantiasa menolong sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, handai taulan kita, keluarga kita, untuk mewujudkan kekuatan umat, untuk mewujudkan impian-impian orang-orang yang beriman. Gantilah kedengkian dengan kecintaan terhadap umat. Gantilah kebodohan dengan ilmu. Gantilah mengikuti hawa nafsu dengan mengikuti syariat. Maka bila kita bisa mengatasi pangkal dari perbuatan dosa, maka kita akan menjadi orang-orang yang jauh dari perbuatan dosa seawal mungkin, sedini mungkin. Akan tetapi, karena perbuatan dosa, sebagaimana halnya musibah, adalah takdir yang menimpa kita, artinya kita tidak bisa menghindarinya. Maka paling tidak kita tidak berniat, tidak berambisi untuk melakukan perbuatan dosa. Walaupun toh pada akhirnya kita melakukan perbuatan dosa, kita terjerumus dalam suatu pelanggaran atas apa yang Allah larang. Kita terbuai melakukan berbagai sifat-sifat yang menunjukkan kelalaian terhadap perintah-perintah Allah, maka kita mesti melakukan satu hal yang di awal bahasan ini, yaitu tentang taubat. Melakukan taubat, melakukan suatu penyesalan terhadap apa yang kita lakukan, lalu berjanji untuk tidak melakukannya, dan kita kembali kepada jalan yang benar. Melakukan taubat adalah kewajiban bagi setiap mukmin, karena setiap mukmin tidak akan pernah lepas dari perbuatan dosa
sedangkan Dia mengharapkan dan menginginkan agar kita menjadi diri yang bersih, menjadi diri yang suci, yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makom dan ahwal titian seorang hamba untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taubat. Taubat bukan hanya awal, tapi dia harus selalu menyertai kehidupan kita di sepanjang nafas masih ada dalam raga kita. Karena kita tidak akan pernah lepas dari perbuatan dosa. Lakukan taubat meski kita kemudian kita berbuat dosa yang lain lagi. Lakukan taubat meski kita tetap mungkin melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, ilmu tentang taubat harus kita dalami. Ilmu tentang taubat harus kita amalkan. Taubat harus menjadi sifat kita, makom kita, kedudukan kita untuk menjadi hamba Allah yang dekat dengannya. Untuk memperkuat ma'rifatullah kita, untuk memperkuat tauhid kita, dan untuk memperkuat ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Mungkin di episode ini sampai di sini dulu teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.